Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Malika di channel Malika San. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang prediksi soal-soal P3K untuk kompetensi teknis guru pendidikan agama Islam. Jadi buat kalian jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Malika San. Oke teman-teman semuanya, kita langsung membahas soal yang pertama. Jenis haji ini sering dilakukan oleh jamaah haji Indonesia, bahkan mayoritas jamaah haji dunia. Ibadah dilakukan dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan haji. Haji ini disebut, kita lihat untuk opsi A, qiron. Nah, ini menurutku kurang tepat karena haji qiron ini merupakan prosesi haji di mana melakukan haji dan umroh ini dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang B, tamatu. Nah, ini benar ya, menurut aku tepat karena tamatu ini pelaksanaannya adalah kita melaksanakan umroh terlebih dahulu baru kita melaksanakan haji. Kemudian kita lihat untuk yang opsi yang C, haji ifrad. Nah, kalau ifrad ini kita melaksanakan haji terlebih dahulu baru umroh. Nah, untuk lebih memudahkan, aku biasa singkat dengan iqta. Ifrad itu haji terlebih dahulu baru umroh. Kemudian qiron, Q-nya adalah qiron. Antara haji dan umroh itu bersama-sama. Dan tamatu ini kita melakukan umroh terlebih dahulu baru haji. Kemudian kalau ihram jelas bukan ya. Jadi untuk yang pertama ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut di soal berikutnya. Haji yang pelaksanaannya terpisah antara haji dan umroh, yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan umroh. Disebut A. Haji qiron, B. tamatu, C. ifrad, D. ihram. Oke, tadi sudah kita bahas di soal yang pertama ya. Kalau kita melaksanakan haji terlebih dahulu baru umrah, itu disebut dengan haji ifrad. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal berikutnya, berikut ini yang termasuk rukun haji, kecuali kita lihat A. ihram, B. wukuf, C. sa'i, D. tawaf. Nah, teman-teman, aku punya singkatan untuk rukun haji yaitu IWTSTT. I yang pertama untuk ihram. Oke, jadi ini termasuk rukun haji ya. Kemudian W itu adalah wukuf. Ini juga termasuk rukun haji. Kemudian T itu adalah tawaf. Kita simpan dulu ya untuk tawaf kudum ini. Kemudian yang S itu adalah sa'i. Kemudian yang nomor 5 adalah T, tahallul, dan yang terakhir adalah tertib. Oke, jadi yang bukan merupakan rukun haji ini teman-teman adalah tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika pertama kali memasuki Masjidil Haram. Jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, hadir di Padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yakni mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah disebut Oke, A. ihram, B. tawaf, C. wukuf, D. mabit. Nah, ini sudah jelas sekali ya pelaksanaannya di Padang Arafah. Ini yang disebut dengan wukuf. Jawabannya adalah yang C. Lanjut di soal berikutnya. Pengertian dari jumrah Aqobah adalah A. Jumrah kedua. Ini menurut aku kurang tepat karena jumrah kedua ini nama lainnya adalah jumrah wusta. Kemudian yang B. Jumrah pertama. Ini juga kurang tepat ya karena jumrah pertama ini nama lainnya adalah jumrah ulah. Kemudian yang C, jumrah sughra di dekat Masjid Qaif. Ini juga kurang tepat. Ini juga termasuk nama lain dari jumrah ulah. Kemudian yang D, jumrah salisah di pintu gerbang Mina. Ini yang tepat. Ini yang disebut dengan jumrah Aqobah. Jadi ada jumrah ulah, kemudian jumrah wusta, dan juga jumrah Aqobah. Nah, jumrah Aqobah ini merupakan jumrah salisah di pintu gerbang di Mina. Soal berikutnya, yang dimaksud dengan miqat makani adalah A. Waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan haji. Ini kurang tepat ya, karena melihat pengertian ini merupakan pengertian dari miqat zamani. Kemudian yang B, tempat memulai ihram bagi orang yang haji atau umroh.
menurut aku tepat nih. Ini yang dimaksud dengan mikot makani. Kita simpan dulu. Kemudian yang C, tempat untuk bermalam. Jelas bukan ya. Kemudian yang D, waktu untuk mengakhiri ibadah haji. Ini juga kurang tepat. Yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya, tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya, yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya disebut A. Riba nasi'ah. Ini menurut aku kurang tepat ya. Kalau riba nasi'ah ini merupakan pengambilan keuntungan dari transaksi pinjam-meminjam atau tukar menukar barang yang sejenis atau tidak sejenis. Nah, keuntungan itu diambil karena adanya keterlambatan pembayaran, jadi kurang tepat ya. Kemudian yang B, riba kordi, ini juga menurut aku kurang tepat. Nah, karena apa? Riba kordi ini merupakan sebuah transaksi pinjam-meminjam sesuatu barang ataupun hal yang lain dengan syarat ada keuntungan tambahan dari orang yang meminjam. Nah, misalkan nih, si A pinjam uang ke si B 500.000. Nah, si A ini mengharuskan si B ini membayar atau mengembalikan uang si A tersebut dengan uang 550.000. Nah, jadi ada kelebihan uang di situ ketika si B ini mengembalikan uang ke si A. Jadi kurang tepat ya. Kemudian yang C, ribayat. Ribayat ini merupakan pengambilan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli ini sudah terpisah. Ini jadi kurang tepat ya. Dan yang D, kita lihat riba fadl. Nah, riba fadl ini merupakan transaksi jual beli atau tukar menukar dua buah barang yang jenisnya sama tetapi tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Mengambil keuntungan dari pinjam-meminjam atau tukar-menukar barang yang sejenis atau tidak sejenis karena ada keterlambatan waktu pembayaran. Nah, jadi keuntungannya ini didapatkan karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Nah, tadi sudah ku jelaskan ya, ini namanya riba nasi'ah. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedang benihnya dari orang yang punya tanah. Oke, kita garis bawah ya, ini benihnya dari yang punya tanah. Disebut A. Mutsakoh. Kita lihat pengertian mutsakoh teman-teman. Mutsakoh ini merupakan kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap atau pengelola untuk merawat kebunnya dengan perjanjian bagi hasil sesuai kesepakatan. Jadi untuk mutsakoh ini antara penyiraman dan pemeliharaan ini berasal dari penggarapnya itu sendiri. Jadi kurang tepat ya. Lihat opsi yang B, mukhobaroh. Nah, mukhobaroh ini merupakan kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana biaya dan benih ini berasal dari penggarap. Nah, jadi kurang tepat ya. Kemudian yang C, muzaroah. Nah, muzaroah ini merupakan kerjasama antara pemilik lahan atau pemilik tanah dengan penggarap, di mana biaya dan benihnya ini berasal dari pemilik tanah. Nah, ini yang 4 ya, yang C. Kalau salam ini kurang tepat karena salam ini merupakan transaksi jual beli dengan sistem inden atau pemesanan terlebih dahulu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C, muzaroah. Masih semangat ya untuk belajar P3K bersama Malika Hasan. Soal berikutnya, beberapa waktu lalu, era pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia. Akibatnya, ada beberapa oknum yang menimbun perlengkapan kesehatan seperti masker untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Nah, ini kita garisbawahi ya. Ini ada perilaku menimbun. Dalam kasus tersebut, transaksi tersebut disebut A. Rishwah. Kita lihat pengertian rishwah ini merupakan suap atau komisi. Jadi kurang tepat ya. Kemudian yang B, ihtikar. Nah, ihtikar ini merupakan perbuatan dengan cara menimbun. Nah, ini tepat ya, kita simpan dulu. Kemudian yang C, ijaroh. Nah, ijaroh ini merupakan pengertiannya adalah sewa menyewa. Jadi kurang tepat ya. Kemudian tijaroh. Nah, tijaroh ini artinya adalah perdagangan. Jadi juga kurang tepat. Yang paling tepat adalah yang B.
Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan video pembahasan soal-soal P3K kompetensi teknis untuk guru pendidikan agama Islam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa memudahkan teman-teman semuanya untuk melangkah menuju formasi P3K. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.